Selebritas untuk pilkada, sejauh mana dampak elektoralnya? Kita bahas bersama Maman Imanul Haq dari Lembaga Pemenangan Pemilu DPP PKB dan Huria, Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Malam Mbak Huria, Kang Maman, selamat malam. Selamat malam Mbak Andre. Selamat malam Mbak Audrey, selamat malam Kang Maman. Malam. Ya, Kang Maman, jadi sebenarnya mendorong nama Nagita Slavina, Mbak Gigi nih, idenya dari mana sih dan kenapa nama Mbak Nagita, Mbak Gigi yang dipilih oleh PKB untuk mendampingi Mas Bobi? Iya, itu berawal ketika PKB lewat Ketua LPP Mas Jazil Fawait memberikan rekom untuk Pilkada Sumatera Utara kepada Mas Bobi. Ketika itu ada pertanyaan wakilnya siapa ya? Maka Mas Jazil bilang itu sebaiknya perempuan. Dan penting karena itu menjadi prinsip PKB untuk memperbanyak keterwakilan perempuan baik itu di legislatif, eksekutif, dan tentu yudikatif ke depannya. Nah, lalu ketika ditanya lagi kira-kira siapa, Mas Jazil bilang, bagaimana dengan Nagita? Nah, Nagita itu dimunculkan karena dalam diskusi-diskusi kita, PKB tentu akan mengutamakan kader dulu untuk bisa tampil di pilkada. Nah, kalau di satu daerah kader dianggap tidak mumpuni, maka kita akan mendorong potensi-potensi masyarakat. Salah satunya Nagita. Pertama, dia seorang perempuan yang punya semangat belajar juga. Kita tahu bahwa Nagita pernah belajar di UI, lalu meneruskan di Australian National University. Tapi kan nggak ada background politik Mbak Gigi ini. Kalau Mbak Audrey tahu sekarang, begitu banyak orang yang tidak punya background politik. Tetapi dia bisa belajar untuk membuat tata kelola manajemen yang good governance, sehingga itu bisa dibuktikan ketika Nagita berhasil membangun bisnisnya dengan Raffi. Dan dari sisi lain misalnya, kita menginginkan pejabat-pejabat itu adalah orang-orang yang juga memperhatikan keluarga. Keluarga Nagita dan Raffi dengan 3 anaknya pun menjadi catatan bagi PKB bahwa sungguhnya perempuan kalau diberikan kesempatan dengan kemampuan pendidikan termasuk mengelola pemerintahan, itu adalah sesuatu yang akan menjadi kata kunci bagi kemajuan Indonesia itu sendiri. Jadi kami punya filosofis yang sangat tinggi di sosok, tidak hanya sekedar sosok Nagita, tetapi siapapun perempuan Indonesia. Di politik pun kita butuh popularitas. Dari popularitas itulah kita nanti akan melihat bagaimana elektabilitas itu bisa betul-betul menjangkau masyarakat. Mbak Huria ngelihatnya kalau pemilihan nama Mbak Nagita Slavina lebih kemana? Lebih ke popularitasnya atau kualitasnya nih? Sebagai mendampingi Mas Bobi nanti, jika mau. Ya, saya kira tadi narasi pembuka dari Kompas sebenarnya sudah menjawab ya pertanyaan dari Mbak Audrey. Tapi saya melihatnya seperti ini. Yang pertama, kalau dari sisi Mbak Nagitanya sendiri gitu ya, menurut saya memang kalau kita bicara dalam aspek hak politik, saya kira siapapun warga negara Indonesia gitu ya punya hak untuk memilih dan juga untuk dipilih gitu. Jadi saya melihat justru problemnya bukan pada kandidatnya gitu ya, yang kemudian memutuskan untuk masuk ke politik, menerima tawaran dari partai politik, lalu menjadi kandidat kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Nah, yang menjadi masalah ini justru sebenarnya di partainya. Jadi kita bicara soal apa sih sebenarnya yang menjadi tolok ukur, yang menjadi standar penilaian partai. Tadi saya menarik ya, merespon apa yang tadi disampaikan oleh Kang Maman. Misalnya pertama ya soal filosofi tentang dukungan terhadap keterwakilan politik perempuan. Oke, misalnya kita terima argumen itu, tapi mari kita uji, mari kita lihat konsistensinya. Kalau memang PKB punya komitmen serius terhadap keterwakilan politik perempuan, seharusnya komitmen itu bisa kita lihat gitu ya, dari bagaimana track record PKB mencalonkan perempuan di dalam pemilu legislatif dan juga di dalam pemilu eksekutif. Dan kita tahu mungkin nggak ada di pemilu kandidat yang pas gitu di Sumut. Nah, sebelum ke situ di 2024 lalu kita tahu PKB termasuk partai yang tidak memenuhi ketentuan 30% perempuan di semua dapil. Jadi saya kira dalam konteks itu argumen soal dukungan keterwakilan perempuan menjadi gugur gitu ya. Nah, yang kedua termasuk sebenarnya juga dalam kandidasi pilkada. Seberapa banyak sih kalau kita lihat misalnya ya dari mulai kita punya pilkada 2005 seberapa konsisten PKB mengajukan calon perempuan, terutama yang dari kader-kadernya gitu kan, itu kan kelihatan sekali. Lalu yang kedua argumen soal mumpuni. Jadi
alasan bahwa memilih calon yang punya popularitas karena tidak ada kader yang mumpuni, kan pertanyaannya menjadi begini kemudian. Kalau kadernya saja tidak mumpuni, bagaimana orang yang bukan kader gitu ya? Tapi tadi ada Bagaimana beberapa ada beberapa tadi pemilihannya begitu ya, soal tadi karena selain bukan hanya popularitas tapi karena sukses membangun bisnis, kemudian juga dari keluarga juga bagus untuk mengurus anak dan suami. Nah, pertanyaan berikutnya kalau gitu Kang Maman, udah direspon belum atau minimal udah nanya belum ke Mbak Nagitanya mau apa enggak nih jadi cawagup bersama Mas Bobi maju di Pilgub Sumut? Ini kan tawarannya ke Mas Bobi yang nanti dengan koalisi yang disebut koalisi super itu akan menentukan siapa wakilnya. Tawaran PKB sebenarnya lebih kepada wacana itu. Jadi saya ingin menegaskan kembali bahwa PKB adalah partai yang memberi kesempatan kepada perempuan, tapi salah satu hal yang menjadi kendala adalah banyak sekali perempuan yang ketika didorong secara politik, itu pun mesti mikir 4 kali dan lain sebagainya. Termasuk kesadaran pentingnya kesetaraan gender itu justru tidak muncul dari kaum perempuan, termasuk teman-teman yang mewakili akademisi dan lain sebagainya. Sehingga di daerah-daerah ketika kami mencari banget, kita memberikan komposisi 30% bahkan ada yang 50% untuk perempuan, itu sulitnya minta ampun. Ini bukan hanya persoalan PKB saja, tapi persoalan bagaimana caranya masyarakat betul-betul punya kesadaran, terutama masyarakat di kampus untuk mendorong terus perempuan dari segala potensi apapun yang dimilikinya. Bukan hanya dia menjadi seorang politisi dari awal, tapi aktivis, akademisi, termasuk Nagita misalnya seorang di artis, foto model, produser, dan juga memiliki bisnis yang sukses untuk mencoba. Jadi kata kuncinya itu bukan pada identifikasi Nagita secara personal, tetapi kepada value. Berarti yang harus mendekati ini adalah Mas Bobinya. Indonesia. Berarti yang harus mendekati atau mungkin yang ACC atau enggaknya ini Mas Bobinya nih, mau atau enggak bareng? Karena nanti yang menentukan siapa itu adalah Mas Bobi dengan tentu berkomunikasi dengan partai-partai yang sudah mengusung kepada Mas Bobi, karena rekom kita kan dikasihkan ketika itu untuk seorang calon gubernur bernama Bobi. Jadi balik lagi ke pertanyaan simpelnya Mbak Huria, kalau dilihat untuk nama-nama bukan hanya Mbak Gigi ya, Mbak Nagita, ada juga Marcel untuk Tangsel gitu ya. Nah, sebenarnya partai politik ini masih masih ingin untuk bisa mungkin jalur cepat, fast track gitu ya, dengan memilih selebritas-selebritas di pemilihan kepala daerah 2024 biar dipilih nih, biar lebih cepat nih orang-orang milihnya. Singkat aja Mbak. Ya, saya kira ini bukan sesuatu yang baru ya, kecenderungan untuk memilih calon-calon populer terutama dari kalangan artis gitu ya. Trennya itu sudah sejak lama kita lihat, dan ini lagi-lagi sebenarnya membuktikan betapa dan bahwa partai politik itu memang masih berorientasi semata-mata untuk memenangkan pemilu atau pilkada. Jadi biar bisa memenangkan pemilu, cara apapun dipakai. Salah satunya adalah menempatkan calon-calon yang populer tanpa memberi perhatian yang serius terhadap kapasitas, rekam jejak, pemikiran politik, termasuk juga kesamaan ideologis antara partai yang mengusung dengan kandidat yang diusung. Dan ini menurut saya bukti dari kegagalan partai politik melakukan kaderisasi, melakukan regenerasi, dan menciptakan popularitas kader-kader partai politiknya, sehingga mereka tidak perlu susah payah cari dari sumber-sumber lain. Yang instan aja gitu, yang popularitasnya sudah dikenal. Betul. Baik Mbak Huria, terima kasih. Kang Maman, terima kasih. Selamat malam. Tetaplah bersama kami di